Ya, pemirsa, demam tanaman janda bolong menjadi berkat tersendiri bagi para pembudidaya tanaman hias ini. Lalu kira-kira seperti apa perawatan serta jenis apa yang memiliki harga paling tinggi? Kita simak ada rekan kami reporter Menia Mutiara serta juru kamera Ahmad Muharlin dan Wara Afandi berikut ini. Pemirsa, banyak aktivitas baru bermunculan di era pandemi, salah satunya dengan berkebun atau hobi tanaman hias. Nah, saya sedang berada di salah satu workshop tanaman hias di Bilangan, Depok, Jawa Barat. Dan langsung aja untuk mengetahui seperti apa sih tanaman hias yang saat ini sedang digemari banyak orang, kita sudah bersama dengan Mas Paul, salah satu penggiat tanaman hias. Halo Mas Paul, apa kabar? Oh, baik Mbak. Oke, Mas Paul, saat ini tanaman hias yang paling banyak diminati, itu yang jenis seperti apa sih, Mas? Kalau sekarang secara menyeluruh gitu monstera ya, dia family monstera, orang banyak yang suka gitu karena keunikannya dia daunnya bolong-bolong terus pecah-pecah gitu. Monstera ini yang dikenal dengan nama lain janda bolong, bukan Mas? Ya, salah satunya ada yang namanya monstera janda bolong, yang nama latinnya monstera adansonii gitu. Baik, boleh langsung kita lihat aja yang kayak apa sih ini monstera janda bolong. Oke. Kalau yang harganya mahal banget gitu ya, yang harganya cukup tinggi itu ya ini yang disebut janda bolong variegata atau nama latinnya monstera adansonii variegata. Jadi kenapa dia mahal itu? Karena populasinya tidak begitu banyak, kemudian dia uniknya mengalami perubahan bentuk warna atau genetik warna ini, dan ini tidak mudah, ini hanya alam yang bisa seperti ini gitu. Oke, mahalnya ini kisaran berapa sih, Mas? Aku sudah jual berapa kali sebesar ini, sekitar 90. 90 apa nih, Mas? 90 juta. Wow, fantastis sekali ya harganya ya. Iya. Kalau harga yang tidak mencapai puluhan juta gitu atau yang biasa-biasa aja deh gitu. Biasa itu ya, yang biasa-biasa itu yang hijaunya, yang maksudnya yang dia non variegata atau reguler ya, dia tidak variegata, dia hanya hijau biasa aja. Kalau yang seperti ini sih memang murah ya, karena populasinya memang dari dulu juga di kita sudah banyak yang seperti ini, biasa dipakai untuk landscape ya, untuk taman ya. Ya. Ini harganya berapa, Mas? Kalau ini sih ya sekitar kisaran puluhan ribu ya. Mungkin kalau sekarang lagi rame ya paling mahal-mahalnya paling 100.000 kalau kayak gini gitu. Oke, boleh kita sandingkan nih, Mas, yang puluhan ribu dengan puluhan juta rupiah. Ini contohnya kan. Nah, ini kontras sekali dari warnanya. Ini yang reguler, ini yang variegata. Variegata tuh. Jadi kalau di sebelahin tuh kelihatan sekali bedanya ya, Mas ya. Kelihatan sekali dia warnanya, kontras kan, ada warna-warnanya gitu. Oke, kita mungkin bergeser ke variegata atau monstera yang lainnya nih, yang harga fantastis juga, yang kayak gimana, Mas? Juga yang termasuk orang buru juga ya. Ini namanya monstera obliqua. Nah, ini spesies dari Peru. Ini juga banyak orang cari juga. Ini kalau per daun mungkin sekarang sekitar 30 sampai 40 juta per daun. Kalau ini, nah ini spesies dari Peru. Dia walaupun hijau, walaupun tidak variegata, tapi dia lubang-lubangnya ini lebih besar ya, ekstrim disebutnya. Jadi ini sama, ini kaitan dengan populasi juga yang tidak begitu banyak. Oke, ada yang ukurannya mungkin lebih besar nggak sih, Mas? Dan kalau seperti apa nih jenis monsteranya? Oke, kalau yang lain lagi ya, yang paling mungkin sekarang lagi terupdate itu yang ini ya, yang monstera min variegata. Nah ini agak lumayan juga, belinya juga saya udah agak cukup mahal ini. Ini disebutnya monstera min variegata. Monstera min variegata. Ya, ini kisarannya kalau sekarang itu mungkin 200 sampai 250 juta. Wah, 200 sampai dengan 250 juta. Ya, Oke, kita berbicara soal penjualan tanaman hias saat era pandemi ini ya, Mas. Kalau misalkan sekarang itu pembelinya Mas Paul rata-rata dari mana sih, Mas? Ada yang dalam negeri atau mungkin sampai luar negeri, ada nggak sih? Ya, betul. Justru awal-awalnya saya itu melihat peluang ekspor itu tadi. Jadi awalnya itu justru kita karena ada permintaan dari luar negeri. Jadi saya dari awal tuh ekspor. Bahkan dari awal saya tidak jual untuk lokal waktu itu. Karena kebutuhan untuk keluar juga kurang gitu. Tapi kalau sekarang
ya sudah cukup merata ya. Orang luar sama orang lokal juga sekarang daya belinya cukup tinggi ya kalau sekarang. Gitu. Oke, di workshopnya Mas Paul ini kan dari varian harga tanamannya variatif banget ya, dari yang puluhan ribu sampai puluhan juta rupiah. Menjaga workshop ini supaya tetap aman, itu seperti apa Mas? Jadi untuk menjaganya kita bikin nursery-nya ini serapat mungkin ya. Jadi kita bikin pakai besi atau pakai ini yang kayak kerangkeng gitu yang serapat mungkin. Kemudian kita pakai orang ya, kayak misalkan orang ronda atau orang ronda apa segala macam itu, yang malam itu kita hire mereka untuk jaga lingkungan di sini gitu. Kemudian kalau berbicara lagi di bisnisnya Mas, ada nggak sih pernah mengalami kerugian ketika pengiriman ekspor tadi gitu? Pernah nggak Mas? Oh iya, jadi ekspor itu seperti tidak seindah yang selalu mereka bayangkan itu ya. Ya adalah kendala-kendala yang membuat kita jadi misalnya agak rugi atau segala macam itu ada, misalkan pengirimannya karena distribusinya kita jauh, ada permasalahan di pengiriman sampai sana tanamannya misalkan bonyok atau rusak apa segala macam, kita mesti ganti atau kita mesti refund, ada juga seperti itu. Ini pemasarannya lewat media apa aja Mas? Aku sih sebetulnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu istilahnya nggak terlalu repot banget, kita pakai Instagram sama Facebook aja sih yang ya online lah gitu, cuman iseng-iseng aja tadinya awalnya, cuma pakai itu aja juga udah nggak ketahan sekarang orangnya gitu. Gitu. Oke, kalau ini terakhir Mas, di era pandemi seperti ini, terus hobi tanaman hias menghasilkan lagi kan? Betul. Itu boleh tahu nggak sih Mas, income per bulan kira-kira berkisar berapa Mas? Aku kalau secara umum sih ya sama ekspor itu sekitar 500 sampai 800 per bulan itu. Per bulan ya Mas. Sekitaran itulah gitu kan. Ya pemirsa, itulah tadi obrolan singkat kami dengan salah satu penggiat tanaman hias yang membedakan harga Monstera dan Sony yang puluhan ribu dengan puluhan juta rupiah ialah motif dari daunnya yang berasal dari genetiknya. Dari Depok, Jawa Barat, Menia Mutiara, Ahmad Muharlin, Wara Afandi, iNews melaporkan. Nah, mungkin Anda juga ikut tertarik untuk berburu Monstera, alias salah satunya ini ada janda bolong pemirsa. Kita bahas lebih lanjut ini mengenai tanaman hias yang sedang tren saat ini. Ada bersama saya Ibu Syarifah Iis Aisyah, spesialis pemuliaan mutasi tanaman hias IPB. Selamat sore Ibu Syarifah, apa kabar? Selamat sore Mas Sandi, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Syarifah, ini fenomena apa sebenarnya yang membuat warga yang bahkan sebelumnya tidak suka tanaman hias tiba-tiba berburu tanaman hias, salah satunya Monstera dengan harga yang fantastis, Bu Syarifah? Iya, mungkin ini juga dikaitkan dengan situasi pandemi saat ini ya, di mana semua orang lama harus WFH di rumah, stay di rumah, sehingga mungkin juga ada stresnya atau kena pemutusan hubungan kerja dan sebagainya, sehingga tanaman hias di sini berperan sebagai semacam healing terapi begitu untuk kenyamanan batin. Selain juga bisa sebagai penambah income tentu saja. Dan pengelolaannya itu bisa dalam skala rumah tangga saja, sehingga hal ini sangat cocok sekali untuk orang-orang yang harus WFH lama. Saya rasa itu. Bu Syarifah, tapi sebenarnya yang bikin sebuah tanaman mencapai harga hingga ratusan juta rupiah apa sebenarnya Bu Syarifah? Apakah karena ini merupakan varietas baru atau ada faktor lain mungkin langka dan juga unik dari tanaman tersebut? Iya betul. Banyak faktor yang bisa menyebabkan naiknya harga jual tanaman hias. Antara lain misalnya varietasnya baru, belum ada di pasaran, atau tingkat keunikannya tinggi. Kadang-kadang kalau tanaman hias kan bukan karena bagusnya saja, tapi karena unik, aneh begitu, itu bisa menjadi penambah nilai. Kemudian tingkat kesulitan breeding treatment, kalau itu dibuat dari pemulihan tanaman oleh manusia secara buatan, misalnya hibridisasinya dari famili yang berbeda, itu tingkat kesulitannya tinggi sekali. Atau mutasi dengan iradisi sinar gamma dan sebagainya. Itu makin sulit, tingkat breeding treatmentnya akan makin sulit juga, akan makin mahal harganya. Kemudian mungkin aja ada manfaat tambahan dari tanaman hias itu, misalnya mengandung khasiat aromaterapi dan sebagainya, itu juga akan menjadi memberi nilai tambah yang tinggi sehingga menyebabkan naiknya harga. Tapi kalau secara dilihat secara kasat mata begitu, untuk orang-orang awam yang mungkin bukan pecinta tanaman hias, Bu Syarifah, mungkin sulit untuk melihat keunikan dari sebuah tanaman hias. Cara melihat keunikannya sebenarnya bagaimana sih Bu Syarifah? Biasanya memang
ada trendsetter ya, ada kelompok orang yang pencipta tanaman hias atau penggiat tanaman hias yang membuat tren itu. Jadi begitu itu booming di media sosial, dibumingkan di media sosial, atau kalau majalah pertanian kan yang terkenal Grubus misalnya, kalau boleh saya sebut namanya. Nah itu orang-orang membaca di situ, oh ternyata ini jadi tren ya, itu kan cepat sekali tuh, apalagi kalau dengan internet, dengan media sosial, sehingga kemudian dari mulut ke kuping gitu, orang tahu, oh ini adalah tanaman yang sedang in di sini. Itu menjadi hitsnya di situ, sehingga orang-orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Berarti berarti Bu Syarifah kalau bisa kita kaitkan dengan kebiasaan masyarakat, berarti memang ada sedikit kebiasaan untuk ikut-ikutan ya, tanda kutip di sana, karena awalnya mereka tidak tahu sebenarnya keunikan dari tanaman tersebut. Betul. Berulang kali hal itu terjadi. Misalnya dulu the wave of love gitu, itu juga tadinya orang tidak ada yang tahu sama sekali. Itu suatu tanaman yang biasa saja ada sebagai indoor plant di dalam rumah. Tapi begitu itu menjadi booming, di set trennya, orang menjadi ingin punya dan mencari tahu apakah di mana letaknya aslinya dari mana, itu apalagi kolektor dicari betul-betul. Oke, baik. Ini kita masih membahas mengenai tanaman hias, tapi saya ada informasi juga Bu Syarifah dan juga pemirsa, tren tanaman hias yang menjamur ternyata tak melulu mendatangkan cuan. Harga tanaman juga menjadi naik turun menyesuaikan tren yang sedang digandrungi. Tanaman hias merupakan salah satu yang paling diminati para pecinta tanaman. Tanaman anggrek, aglonema, dan philodendron menjadi tanaman yang paling banyak diburu para pecinta tanaman hias. Permintaan banyak, namun pasokan dari petani minim sehingga mengerek harga sampai menjulang tinggi. Jenis yang banyak diburu adalah tanaman kelompok aroid atau talas-talasan, seperti philodendron dan monstera. Semakin langka jenis tanaman tersebut, maka harganya dapat mencapai jutaan rupiah per pohonnya. Sedangkan yang dulunya sempat menjadi idola namun sekarang tidak ada harganya adalah gelombang cinta. Tahun 2009 silam, Indonesia pernah mengalami fenomena tingginya harga tanaman hias. Jenis anthurium atau gelombang cinta yang harganya bisa mencapai puluhan juta berdasarkan banyaknya lembar daun. Namun sekarang harga anthurium jatuh karena tak lagi jadi incaran. Nah, ini artinya jangan lupa berhitung ulang saat akan berbelanja tanaman ya. Jangan sampai menyesal dan gigit jari jika tanaman idola yang dibeli dengan harga fantastis harus turun panggung nanti dan harganya merosot tajam. Ya, sebelum monstera termasuk janda bolong, ini pemirsa dan juga Ibu Syarifah, di beberapa waktu yang lalu ada namanya anthurium atau gelombang cinta Bu Syarifah. Tapi sekarang bisa kita katakan sebenarnya harganya menurun tajam, bahkan tidak lagi menjadi incaran pengoleksi tanaman hias. Apa yang membuat harga tersebut terjun bebas kemudian bahkan mungkin bisa kita katakan dilupakan sekarang? Ya, banyak poin yang bisa menyebabkan harganya langsung turun. Misalnya sudah terlalu banyak pelaku di pasar, sudah ditemukannya secara perbanyakan cepat, misalnya dengan teknik kultur jaringan itu kan sehingga bisa massal tersedia di pasar dalam waktu cepat. Atau adanya faktor kebosanan dari konsumen, itu bisa macam-macam juga. Jadi ya saya rasa bisnisnya sih tidak sampai 1 tahun ya. Kalau sudah tersedia banyak di pasar, sudah jadi tidak unik lagi, sudah hilang keunikannya, itu makanya harganya menjadi langsung terjun bebas. Nah, sebenarnya tanaman-tanaman seperti ini, Bu Syarifah, bisakah untuk mengatasi agar bisa bertahan lebih lama keunikannya? Bisakah dibuat lagi varietas baru? Bermacam-macam cara dapat dilakukan untuk membuat varietas baru, misalnya dengan hibridisasi. Kalau hibridisasi itu kita harus punya tetuanya dulu dan harus dipastikan jenis tanaman itu bisa diperbanyak secara generatif, artinya dari biji. Untuk jenis-jenis seperti monstera ini memang membijikannya sulit, sehingga harus dicari cara-cara yang bisa tidak melalui hibridisasi, misalnya dengan mutation breeding, dengan memberikan sinar gamma iradiasi begitu, atau dengan mutasi colchicine. Ada beberapa cara.
Tapi memang perbanyakan cepat dengan tisu culture-nya itu yang harus dicari dulu. Jadi harus ada beberapa step penelitian yang harus dilakukan biar bisa tahu cara memperbanyaknya. Bu Syarifah, bisa tidak sebenarnya sebuah keunikan kita kaitkan dengan harganya? Misalnya saya tertarik untuk membeli gelombang cinta Monstera, tapi jangan-jangan bulan depan trennya sudah menghilang, kemudian harganya juga sudah berubah menjadi harga yang biasa saja. Bisa tidak diprediksi sampai kapan sebuah tanaman seperti Monstera ini akan menjadi tren? Kalau memprediksi mungkin agak sulit ya, tapi dari yang saya amati selama ini biasanya tidak lebih dari 1 tahun tuh tanaman itu menjadi tren, karena dalam waktu 1 tahun itu biasanya orang sudah ada kebosanan ya, sudah biasa, semua orang sudah punya lagi, jadi keunikannya hilang begitu. Jadi memang harus betul-betul pada saat kita membeli atau mau mengusahakannya, petani itu harus betul-betul pandai menghitung, memperkirakan investasi yang akan dikeluarkan. Jangan sampai sudah invest besar-besaran ternyata harga menjadi drop sebelum tanamannya terjual semua begitu. Oke, harus jeli melihat kondisi trennya dari tanaman tersebut. Kalau begitu, dari petani atau yang membudidayakan sebuah tanaman atau satu jenis tanaman hias seperti ini, apakah petani yang benar-benar membudidayakan tanaman hias tersebut mendapatkan untung yang sama besarnya dengan harga jual di pasaran, Bu Syarifah? Bisa dikatakan ya. Saya sih pro petani ya. Kalau petani itu mendapatkan keuntungan besar, saya senang sekali gitu. Tapi itu yang harus diingat, jangan sampai dia membeli jor-joran gitu, membeli dalam investasi dalam jumlah yang banyak sekali, sehingga pada saat sebelum semuanya bisa terjual, harganya sudah drop, sehingga nanti dia akan menjadi rugi. Tapi sama tidak Bu Syarifah di tingkat petani, misalnya di sebuah daerah tertentu kemudian dibeli oleh mungkin orang-orang yang akan mendistribusikan kepada pelanggan atau kolektor tanaman hias. Apakah harganya sama atau jauh berbeda kalau kita lihat? Oh, kalau kondisi seperti ini biasanya harga sudah tersebar dengan cepat ya di kalangan pelaku atau penggiat tanaman hias itu, mereka begitu solid karena tidak terlalu banyak juga pelakunya. Biasanya harga langsung selalu tersebar sehingga tidak terlalu banyak lagi antara pedagang petani asli dengan petani pedagang begitu. Biasanya malah kolektor itu mencari betul-betul ke petani asalnya, kemanapun dia datangi gitu. Tapi memang harganya sudah mahal di petani juga. Oke. Bu Syarifah, terakhir mungkin dengan harga yang fantastis seperti ini, adakah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang hobi mengoleksi atau baru saja mungkin memiliki hobi mengoleksi tanaman hias seperti ini, Bu Syarifah? Oke, baik. Mungkin sekedar tips saja bahwa semua tanaman, termasuk tanaman hias, itu berasalnya natural dari alam. Jadi apabila sudah kita bawa ke dalam rumah atau ke pekarangan kita, maka peliharalah tanaman itu sesuai dengan kebutuhannya. Penuhi kebutuhannya, seperti misalnya cahaya matahari yang cukup, penyiraman yang cukup, atau pemberian nutrisi, pemupukan yang cukup. Salah satu indikator tanaman sudah bisa beradaptasi di lingkungan kita adalah keluarnya daun-daun muda dari tanaman tersebut. Maka kita akan mendapatkan pertumbuhan tanaman yang optimum. Oke, jadi harus benar-benar dirawat sepenuh hati, jangan sampai rugi sudah membeli ratusan juta rupiah ya Bu Syarifah. Terima kasih Bu Syarifah sudah berbagi bersama kami. Selamat sore Ibu Syarifah Aisyah, spesialis pemuliaan mutasi tanaman hias IPB. Selamat sore Ibu Syarifah.